Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan pimpinan Balik yang saya hormati, tentunya ini merupakan satu rapat pertama kali Panja untuk membahas rancangan ya atau draft. Dan pastinya harus ada rapat kedua dan ketiga, jadi saya kira tidak masuk akal kalau kemudian rapat sekali lalu kemudian jadi. Karena prosesnya panjang. Nah, karena undang-undang itu tujuannya dalam rangka untuk membentuk rekayasa sosial. Dan atas dasar undang-undang itulah kita membentuk perilaku, membentuk model, dan juga melahirkan sebuah satu generasi. Itu yang menjadi penting. Karena itu kami mengharapkan bahwa rancangan undang-undang ini merupakan satu respon terhadap situasi, khususnya yang kemudian dalam konteks kekerasan, khususnya dalam konteks kejahatan atau kemudian pidana seksual, itu harus bisa memberikan solusi, tetapi yang tidak melahirkan sebuah masalah. Jadi solusi tanpa masalah. Jadi saya berharap bahwa rancangan ini adalah memberikan solusi tanpa masalah. Jangan sampai solusi melahirkan masalah. Mirip kayak pegadaian lagi itu. Jadi jangan sampai kemudian memberikan solusi meninggalkan banyak masalah itu. Ini saya kira yang pertama. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya. Pertama tentu kita sebagai DPR dan khususnya Badan Legislasi, ini ketika membahas segala sesuatu itu harus tertib hukum kita. Beberapa waktu yang lalu itu Pak Putra Nababan pernah menyampaikan terhadap para pengusul, supaya para pengusul itu tidak asal bunyi, tetapi harus dilandasi oleh naskah akademik. Saya kira itu menarik itu. Nah, kalau kemudian apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi bagian yang kita mengerti dan kita sepakati, maka saya meminta supaya rancangan ini harus kemudian dilahirkan naskah akademik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Pasal 43 Ayat 3, itu sangat jelas. Karena saya ikut membahas undang-undang itu, bagi saya masih ingat. Dan juga kemudian di dalam peraturan DPR ya, tentang pembentukan undang-undang juga kemudian diharuskan ada naskah akademik. Nah, kalau kita tidak ada naskah akademik, perdebatan kita menjadi perdebatan yang liar. Paling tidak saya berterima kasih karena kemudian konstruksi cara pikir menjadi lebih jelas. Meskipun cara pikir ini tidak berarti merupakan dominasi satu kebenaran, tetapi ini konstruksi menjadi lebih jelas. Saya ingin mencermati pertama kali dari konteks filosofi. Saya melihat bahwa di dalam melihat terhadap masalah kekerasan. Sebentar, ya, daripada dibilang tidak konstitusional, saya perpanjang dulu. Siap. Jadi rapat saya perpanjang sampai 17.30. Baik, terima kasih. Jadi secara filosofis, saya melihat bahwa konsideran filosofi ini melompat ya. Dia tidak melihat. Jadi kita semua tahu yang nama Undang-Undang Dasar itu filosofis geronselahnya itu ada di pembukaan. Pembukaan itu jantungnya ada di alinea ketiga dan keempat. Baik alinea ketiga maupun alinea keempat itu sebenarnya nanti kuncinya di Pancasila. Tadi seperti Mbak Lulu sampaikan. Dan Pancasila itu sebenarnya kemudian ruhnya itu ada di sila pertama, ketuhanan. Tapi ini kemudian nyaris tidak menyinggung sama sekali. Jadi apakah kita mau melompat Pancasila? Tentu saya kira tidak. Karena itu kemudian harus diperbaiki ini. Jadi saya kira tidak hanya kemudian perlindungan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tapi kemudian lalu menukik kepada persoalan masalah ketuhanan. Ini penting. Nah, karena itu masuk ke dalam konsideran sosiologis ini tidak hanya kemudian kekerasan itu bertentangan nilai kemanusiaan, tapi juga bertentangan dengan agama. Karena jangan ingkar kalau kemudian agama itu mengatur kehidupan kita. Jangan terlalu malu. Jangan terlalu kemudian sok paling ngerti. Kalau kemudian diatur agama nggak mau, gitu loh. Tanpa agama kita tidak akan bisa menjadi manusia yang benar. Nah, oleh karena itu saya kira di sini juga harus dimasukkan dalam konteks itu. Nah, oleh karenanya berkonsekuensi kepada konsideran yuridis. Karena itu kemudian konsideran yuridisnya di sini tidak hanya kekerasan seksual, tetapi bentuk kekerasan yang bisa menindak kepada kezaliman kepada perempuan khususnya, baik itu kemudian seksual yang terkait dengan masalah kekerasan yang di dalam pernikahan maupun di luar pernikahan.
Itu jelas kedua-duanya masuk di dalamnya. Karena dari konteks ini kemudian ketika tidak dimasukkan, itu nanti akan terjadi sebuah satu miss ya. Saya contoh misalnya tadi, ketika kemudian berkenaan mengutip terhadap RKUHP. Ini banyak pasal-pasal yang terkait, tapi kemudian RKUHP juga yang terkait dengan masalah hubungan seks di luar pernikahan dan seterusnya, ini tidak dimasukkan. Why? Kenapa? Kenapa diskriminatif? Padahal konsiderannya harus demikian halnya. Nah, itu saya kira juga perlu dimasukkan. Lalu kemudian sehingga pasal-pasal di dalam RKUHP terkait dengan perzinaan itu saya kira juga menjadi sangat layak atau kemudian sangat penting masuk di dalamnya. Oleh karenanya sehingga menawarkan bahwa cakupan RUU ini tidak hanya sekedar persoalan masalah kekerasan, tetapi paling tidak memasukkan kekerasan yang ada karena ya tidak hanya menyasar kepada kekerasan yang itu sebagai konsekuensi daripada hubungan seks suka sama suka, tetapi kemudian ada hubungan suka sama suka yang diatur di dalam satu institusi atas nama ketuhanan tadi itu. Kalau kemudian kita ingkar terhadap ketuhanan itu berbahaya sekali. Saya khawatir dalam waktu yang akan datang, nanti kita akan menjadi pertanggungjawabkan bagi masyarakat kita. Saya nggak tahu bagaimana situasinya. Dan ini saya minta ya teman-teman TA, terima kasih banyak. Konstruksi sudah dijelaskan, tapi kemudian kita juga harus punya pertanggungjawaban ke depan, sosial. Kalau sampai terjadi kerusakan secara masif, kita bertanggung jawab besar nih. Tapi kemudian ketika kita tidak antisipasi dari sekarang, maka kemudian itu kita akan bisa berdosa besar. Nah, kemudian yang berikutnya, sehingga tadi misalnya tindak pidana seksual itu kemudian tadi diusulkan oleh Pak Pak Sodek ya. Ya saya kira itu menjadi lebih lentur ya, menjadi lebih cakupannya menjadi luas. Tidak hanya kemudian rancangan undang-undang kekerasan seksual, tapi tindak pidana seksual. Ini saya kemudian ruangnya menjadi bisa mengatur. Dan yang kedua misalnya seperti usulan teman-teman dari PDIP misalnya, pencegahan ini kemudian juga menjadi sesuatu pencegahan yang sangat penting, mengedepankan aspek pencegahan. Kalau bisa pencegahan ini tidak hanya dari sisi yang bersifat normatif, tetapi yang bersifat strategis. Di mana? Dari sejak pendidikan. Sehingga kemudian yang diajarkan di dalam pengenalan seks itu bukan menuju kepada seks bebas, tetapi bagaimana seks yang sehat, seks yang sesuai dengan norma-norma kehidupan kita. Saya kira itu sebagai gambaran atau pandangan kami, dan mudah-mudahan nanti kita bisa dalam kesempatan yang lain. Selanjutnya saya persilakan.